Hai Hai, hai hai. hai. Selamat datang di podcast kesayangan kita. Ngobrolin tentang lingkungan, kesehatan, Atau semua hal yang sedang happening. semua akan kita bahas di sini. Tentunya dengan asik dan juga seru. Hanya Hanya di di Kentalk. Kentalk. Pergi ke Kapadokia pakai sepatu, pulangnya membeli celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita. Selamat malam, salam jumpa di Gentalk. Apa itu Gentalk, Besti? Ada yang tahu nggak? Wah, nggak tahu tuh Besti, apa itu? Jadi, Gentalk itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kami, Gen 13, Green Nursing Corps tahun 2022, yang membahas seputar isu-isu terkini yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan paling update yang berkaitan dengan kesehatan, alam, maupun lingkungan sekitar yang dikemas dalam bentuk podcast dengan obrolan yang seru dan tentunya mengedukasi. Nah, untuk episode perdana ini, kita akan membahas salah satu bencana alam yang sering terjadi baru-baru ini. Ada yang bisa menebaknya? Apa ya? Gempa bumi nggak sih? Iya, benar sekali gempa bumi. Apakah gempa bumi itu dan apa saja sih tanda-tanda sekaligus bagaimana cara kita menghadapi gempa bumi tersebut? Semua sudah dikemas dalam judul yang sangat menarik, yaitu Waspada Gempa, Kenali Tandanya dan Rencanakan Mitigasinya. Dari judulnya saja sudah menarik. Penasaran banget kan? Oke, di sini aku Syafira Eka Moviani, biasa dipanggil Moy, dari Gen 13, dan dulurku Nur Maulidah Putri, biasa dipanggil Putri, dari Gen 13 juga, yang akan membawakan podcast pada hari ini dari awal sampai akhir. So, enjoy guys! Oke, langsung aja. Di sini kita kedatangan narasumber yang sangat keren banget pastinya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sapa narasumber kita. Halo Mas Tirta dari Gen 10, bagaimana nih kabarnya? Halo, halo deh. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya teman-teman ya. Ya, siap Mas. Sekarang posisinya lagi di mana ya Mas? Oh, ini lagi di dekat rumah jadi di sebuah warung tongkrong buat dekat rumah. Oke, baik. Udah siap belum nih Mas jadi narasumber kali ini? Monggo-monggo kita sharing-sharing ya. Jadi nggak ada istilah menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, karena Mas Tirta sudah siap nih, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, pas dengar kata gempa bumi nih Mas, kata pertama yang terlintas di pikiran Mas Tirta apa sih? Yang pertama kali terlintas gempa bumi adalah sebuah musibah, sebuah bencana yang memang sudah digariskan oleh Allah Taala untuk umat manusia. Itu sebenarnya kecil ketika kita mendengar kata gempa. Pasti ada musibah, ada bencana, dan ada korban atau terdampak. Mungkin begitu deh, yang sedikit terlintas di benak. Oke, nah kalau aku nih, kalau dengar kata gempa bumi nih Mas ya, kayaknya tuh yang muncul itu kata pusing sih. Kan gimana nggak pusing ya Mas ya, kedua benda di hadapan itu tuh kayak keliling gerak tak beraturan gitu. Itu sih dasarnya kamu aja yang orang fokus. Tapi sebelumnya nih Mas mau nanya lagi, kenapa di Indonesia ini sering terjadi bencana alam, khususnya gempa bumi? Apakah pengaruh letak Indonesia, baik secara geologis ataupun astronomi ya Mas? Sangat pengaruh deh. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terletak dalam ring of fire atau istilahnya lingkaran api atau cincin api. Jadi kalau kita tarik secara geologis bahwa posisi Indonesia ini tepat di lingkaran bumi. Jadi di mana gunung-gunung vulkanik, kemudian berbagai lempeng, berbagai benua, itu yang menyebabkan salah satu kenapa Indonesia sering terjadi bencana. Sebetulnya dengan Jepang kita hampir-hampir mepet.
Cuma kalau dari sisi gempa bumi, Jepang lebih berpotensi rawan daripada Indonesia. Karena posisinya sudah lebih rawan. Jadi kalau secara umum, Indonesia sudah rawan karena ring of fire itu. Begitu deh. Oh, begitu ya Mas ya. Makanya Indonesia rawan juga ya, apalagi dekat dengan negara tetangga dan juga kondisi alam yang semakin tahun semakin tidak terduga. Nah, akhir-akhir ini kan gempa ya Mas ya. Mungkin dari Mas Tirta pernah ngalamin nggak sih? Atau dari orang-orang terdekat? Terus gimana sih perasaannya Mas Tirta waktu itu pas terjadi gempa? Dan juga waktu itu ada korban jiwa nggak? Oke, kalau ngerasain gempa ya. Jadi memang kan akhir ini ada gempa yang di Surabaya barusan 4 kalau nggak 4 atau 5. Cuma emang sedikit banget kerasanya. Kalau aku sendiri pribadi, dulu pernah ngerasain waktu di Lombok. Di waktu respon gempa bencana di Lombok, yang bencana dan tsunami itu ketika kita dalam proses recovery, dalam arti masa pemulihan, itu sering terjadi gempa susulan. Ya walaupun nggak sebesar yang pertama, cuma cukup membuat panik lah, atau cukup membuat ya bingung. Karena ketika gempa itu, ya seperti yang Dedek ketahui lah, gempa itu goncangan, terus kondisi yang carut marut gitu, yang membingungkan, yang panik, ya seperti itu kurang lebih. Jadi ketika di camp relawan atau tempat istirahatnya relawan, itu ada gempa tiba-tiba. Waktu itu jam berapa ya? Kalau nggak malam pagian. Intinya kita sedang beristirahat. Nanti tiba-tiba ada gempa, kita namanya panik ya, walaupun kita secara teori tahu dalam arti harus gimana, tapi ketika orang panik emang susah untuk mengatur ego kita atau mengatur pikiran kita. Jadi itu waktu pertama kali ke luar pulau dan langsung ada gempa. Itu jadi agak sedikit panik. Begitu. Oke, berarti dari Mas Tirta sendiri sudah pernah ngalamin sendiri ya, dan itu posisinya lagi di luar kota, yaitu di Lombok. Aku juga pernah ngerasain ini Mas, di Surabaya. Tapi waktu itu posisiku lagi tidur, dan sebenarnya waktu itu juga nggak tahu sih waktu itu gempa. Jadi pas bangun tidur itu tetangga rumah itu pada keluar rumah dan heboh gitu dan panik gitulah, pokoknya ternyata ada gempa gitu. Nah, seingatku dulu katanya waktu SD dulu tuh kalau ada gempa tuh ngumpul gitu di tengah lapangan. Nah, emang bener gitu ya Mas. Terus apa aja langkah sigap yang dapat kita lakukan saat terjadi gempa? Oke. Jadi kalau dulu waktu SD ya disuruh ke lapangan atau tempat terbuka, itu benar. Jadi ada lagu yang sering ditanamkan atau sering diedukasikan ke masyarakat, termasuk Pak Jokowi kalau saya pernah nge-post ini di akun media sosial. Ada yang pernah tahu lagu gempa nggak? Kurang tahu Mas. Belum. Sedikit nyanyi ya, sebenarnya suara ini jelek-jelek gimana gitu. Jadi lagunya sambil praktek sih kalau ketika kita edukasi ke anak-anak SD. Jadi ini sasaran kita ke anak-anak. Jadi lagunya itu ada, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa jauhilah kaca, jangan lupa doa, bersiaplah antri, berbaris keluar lapangan, kumpul di lapangan. Lagu yang biasanya kita ketika memberikan trauma healing atau pendampingan sosial, kita selalu tanamkan ke adik-adik, anak-anak. Jadi kan sedikit teringat loh. Jadi kalau ada gempa, apa yang harus dilakukan? Lindungi kepala. Kemudian kalau ada gempa, kita harus menjauhi kaca-kaca atau yang rawan pecah. Terus kemudian jangan lupa kita berdoa dan juga segera menuju ke tempat evakuasi. Nah, kalau untuk kita bicara masalah penanganan ketika ada gempa, itu lebih kompleks lagi. Jadi lebih banyak lagi untuk langkah-langkahnya itu apa aja. Tapi kalau untuk sasaran anak SD atau anak kecil, kita tanamkan
itu tadi lagu tadi. Jadi kalau ada gempa mereka harus ngapain, itu yang diharapkan bisa masuk ke mereka. Kalau untuk yang orang dewasa nih, yang pertama jangan panik. Paling penting kunci utama jangan panik. Walaupun emang agak susah ya mengendalikan emosi ketika panik, tapi ketika kita panik semuanya akan semakin kacau, jadi semakin bingung dan semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ketika kita tenang, ketika kita rileks, tahu apa yang harus dilakukan, bakal enak semua. Jadi keluar rumah gampang dan lain sebagainya gampang. Itu kurang begitu. Oke, tadi kan udah nih Mas langkah-langkah yang sigap buat gempa. Sekarang tanda-tandanya dong Mas. Dan penyebab terjadinya gempa itu sendiri apa ya kira-kira Mas? Apalagi kita sebagai orang awam, Mas, gimana sih cara kita agar lebih mengetahui dan kita juga sebagai orang awam? Oke, tanda-tanda kalau ada gempa. Yang pasti bumi bergetar. Yang pasti oleng-oleng atau semua bergoyang-goyang. Itu yang pertama. Cuma sebelum itu ada beberapa tanda-tanda alam yang biasanya udah dirasakan hewan-hewan dulu. Sama seperti yang di ketika gunung meletus, tsunami. Jadi biasanya itu kalau hewan-hewan itu memiliki indera lebih tajam dari manusia. Jadi semisal ada perilaku aneh atau hewan-hewan yang tidak kayak biasanya, itu bisa jadi salah satu tanda terjadi. Contohnya ini ketika gempa vulkanik nih, gempa vulkanik kan gempa yang ada di gunung. Nah, kalau dari tanda-tanda alam itu ada dari hewan-hewan itu biasanya turun gunung. Jadi mereka keluar dari habitat mereka karena mereka merasakan oh ini bakal gempa, oh ini bakal terjadi masalah. Begitu untuk tanda-tandanya. Oke, penyebab secara umum ada 3. Jadi untuk gempa itu ada 3. Yang pertama gempa vulkanik, kemudian gempa tektonik, dan juga gempa reruntuhan atau pergeseran. Nah, untuk gempa vulkanik itu apa? Gempa vulkanik itu untuk terjadinya gunung meletus. Jadi gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung atau letusan gunung Merapi, gunung yang beraktif lah. Itu yang untuk gempa vulkanik. Nah, untuk yang gempa tektonik sendiri itu gempa yang terjadi karena ini pergeseran lempeng. Jadi pergeseran lempeng antara 2 lempeng itu bergeser sehingga dasar bumi ini bergerak. Seperti yang kita ketahui kan kalau dasar bumi ini kan rotasi bumi kan selalu berputar. Nah, ketika ada gesekan atau ada benturan antara 2 lempeng, itu yang mengakibatkan gempa tektonik. Begitu juga di tsunami. Jadi di tsunami itu bisa jadi karena 2 tadi juga. Bisa karena letusan gunung bawah air, seperti yang di Krakatau, dan juga pergeseran lempeng. Jadi kalau ingin bahas tentang tsunami juga ada sangkut pautnya dengan gempa yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu gempa reruntuhan. Jadi semisal salah satu contohnya ini longsor, tanah longsor. Nah, salah satu contohnya tanah longsor itu yang bisa mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Begitu kurang lebih. Kalau mau membahas lebih detail terkait gempa bumi dalam gitu, karena banyak komponen-komponen yang harus dibahas. Jadi kalau untuk just to know atau untuk sekedar pengetahuan, mungkin tadi cukup. Baik Mas, ngomong pertanyaan tadi nih, setelah bencana gempa bumi kan pastinya keadaannya itu porak-poranda. Terus juga banyak korban jiwa yang berjatuhan, bahkan terjadinya kerusakan lingkungan. Menurut Mas Cita sendiri, pas gempa bumi terjadi itu hal apa sih yang masih berbekas sampai sekarang dan apakah masih mengganggu aktivitas sehari-hari saat ini?
hal apa yang membekas ketika pasca bencana ya. Kalau saya pribadi, Dek, alhamdulillah saya bukan dari korban terdampak ya. Jadi bukan dari penyintas korban bencana gempa bumi. Jadi tidak seberapa tahu apa yang mereka rasakan atau yang saudara-saudara kita rasakan. Tapi yang jelas hal yang membekas bagi mereka korban yang terdampak atau penyintas terdampak itu masalah trauma. Jadi masalah psikis. Memang secara fisik mungkin ya yang selamat mungkin tidak terkendala apa-apa. Mungkin fisiknya sehat, walafiat, masih bisa kerja lagi. Tapi secara psikis, secara hati, secara jiwa mereka bermasalah. Itu kenapa dalam penanganan pasca bencana itu selalu ada yang namanya pendampingan psikososial atau kalau istilah dulu trauma healing. Jadi karena trauma itu sebuah hal yang membekas di hati. Seperti kalau adik-adik ini ketika putus cinta nih, kan otomatis kan trauma yang membekas tuh. Aduh, ini kok nyakitin. Sedangkan saudara-saudara kita yang di sana bukan hanya masalah putus cinta, tapi terkait kehilangan keluarga atau kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Jadi kalau dari teman-teman merasa putus cinta itu adalah hal yang sangat susah, teman-teman perlu belajar ke bencana biar tahu gimana rasanya kehilangan itu yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi kalau hal yang paling membekas buat korban-korban yaitu tadi trauma. Banyak saudara-saudara mereka meninggal yang belum ditemukan mungkin juga saat ini, itu yang jadi sebuah hal yang sangat membekas buat mereka. Walaupun mungkin secara biasa ya, kalau kondisi di lapangan secara biasa mungkin mereka kelihatan nggak apa-apa, mereka kelihatan sehat-sehat, tapi ketika malam atau ketika kosong, ketika sendiri, nah itu mungkin muncul rasa-rasa trauma. Di trauma memang yang sangat membekas. Kalau dari saya pribadi, masalah trauma atau hal yang membekas itu tadi, ketika kita terjun ke bencana, ketika kita disambati atau kita diceritani oleh korban yang terdampak atau penyintas yang terdampak, itu sampai sekarang membuat kita itu gampang bersyukur, selalu bersyukur ya. Ternyata penderitaan kita tidak sesulit penyintas atau korban bencana. Ternyata kita tidak sesusah mereka yang harus kehilangan saudara, kehilangan ayah, ibu, anak, bahkan harus kehilangan rumah. Seperti itu mungkin hal yang berdampak. Kalau menurut Mas Cika sendiri, perlu nggak kita belajar simulasi atau demonstrasi gempa? Perlu atau tidak kita belajar tentang gempa? Itu deh pertanyaan. Oke. Perlu sekali, perlu banget teman-teman. Jadi kita tidak tahu gempa itu kapan akan terjadi dan apakah bisa dipersiapkan dengan ketika kita sudah siap, ketika kita sudah tahu bencana tersebut, apakah kita sudah tahu. Jadi kita harus sewaktu-waktu mengantisipasinya. Walaupun kita di manapun, misal nih kita di kota Surabaya, nah belum tentu yang kita tempati sekarang aman dari bencana. Jadi kita harus memposisikan diri kita agar siap untuk selamat. Jadi apapun jenis bencananya, apapun jenis musibahnya, kita harus tetap selalu siap siaga. Jadi ketika ada bencana, kita harus siap. Jadi perlu banget untuk kita mempelajari bencana-bencana. Begitu. Oke Mas, kalau ini Mas, sejauh ini menurut Mas sendiri itu bagaimana sih upaya pemerintah dalam menangani gempa? Upaya pemerintah dalam menangani ya? Oke. Ya, Mas. Saya yakin, walaupun saya tidak masuk dalam pemerintahan, saya yakin pemerintah telah berupaya
semaksimal mungkin. Telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kondisi yang ada atau mengrecovery, memulihkan bencana yang terjadi. Cuma memang kalau bicara bencana nih, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Karena dalam bencana ini ada 5 unsur penting dalam penanggulangan bencana. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar unsur pentahelik? Belum pernah, Mas. Nah, jadi pentahelik itu adalah 5 elemen yang berkecimpung atau yang berkewajiban untuk menangani bencana. Yang pertama nih, pentahelik. Yang pertama pemerintah tentu sangat amat bertanggung jawab atas bencananya. Kemudian masyarakat atau relawan. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Tentu pasti harus dibantu oleh masyarakat sekitar. Semisal nih, ketika mau bangun jembatannya roboh ketika kena bencana. Nah, tentu pemerintah punya dana tok tapi tidak bisa bangun, kan ya juga PO atau apa istilah itu, sia-sia. Jadi harus ada kerjasama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dunia usaha selalu pasti punya dalam peraturan undang-undang ada yang namanya dana CSR. Dana CSR itu dana yang memang fokus untuk dana sosial atau digunakan dana untuk kegiatan sosial. Salah satunya respon bencana. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, unsur media. Nah, kalau yang bermain hanya tiga unsur tadi tanpa ada media, seperti saat ini kita tidak tahu di sana ada bencana. Kita tidak tahu di Sumatera ada bencana. Kita tidak tahu di Sulawesi ada bencana. Jadi media ini juga unsur penting dalam menyampaikan berita. Seperti yang kita ketahui di akhir-akhir ini kan, alhamdulillah media juga sangat membantu. Jadi ketika ada bencana di Sulawesi, kita tahu. Ada bencana di Kalimantan, kita tahu. Itu yang media. Dan yang terakhir, yang untuk unsur pentahelix ini, akademisi. Akademisi itu seperti kita. Jadi dunia kampus atau sivitas akademis kampus itu juga berkontribusi atau berkewajiban untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Jadi salah satu tugasnya itu adalah penelitian. Semisal nih kampus tersebut bisa untuk meneliti ancaman-ancaman gempa. Nah, kemudian potensi gempa di desa ini. Nah, jadi untuk unsur akademisi lebih ke berfokus di penelitian dan pengembangan kapasitas. Jadi 5 unsur penting ini tidak boleh lepas dari penanggulangan bencana. Kalau lepas salah satu, jalannya pincang. Dalam arti kita tidak bisa maksimal dalam penanggulangan bencana tersebut. Pertanyaan yang terakhir nih Mas, bagaimana strategi yang tepat dalam memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kebencanaan terutama gempa bumi? Dan kita kan sebagai perawat nih Mas, langkah spesifik apa sih yang diperlukan untuk menangani permasalahan sebelum, saat, maupun sudah gempa? Oke, sebagai perawat dulu nih ya. 2 pertanyaan tadi ya. Oke, sebagai perawat dulu nih. Kalau untuk sebagai perawat, karena kita sebagai nakes ya, tenaga kesehatan, pastinya berkontribusi terkait penanganan gempa. Nah, sedikit sharing tentang siklus penanggulangan bencana atau tahapan penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana sendiri ada 3 tahap. Jadi tahap yang pertama itu tahap prabencana. Jadi sebelum terjadi bencana. Itu tahap prabencana. Terus kemudian tahap yang kedua tanggap darurat bencana. Jadi ketika bisa ada bencana itu masuk ke tahap yang kedua. Jadi tahap masa tanggap darurat bencana. Terus kemudian yang terakhir pasca bencana. Jadi ketika bencana selesai, kita memasuki pasca bencana, di mana itu proses untuk pemulihan, recovery, rekonstruksi dan rehabilitasi setelah bencana. Nah, di 3 tahapan tadi, dalam perawat ini sangat bisa untuk berkontribusi ke ketiga-tiganya. Misal di pra bencana.
prabencana sendiri ini membahas tentang persiapan sebelum bencana, seperti pengembangan kapasitas, kemudian edukasi masyarakat, pemetaan wilayah bencana, pemetaan risiko bencana, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk perawat sendiri kita bisa join di peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi gimana caranya kita tingkatkan kemampuan masyarakat tersebut. Kita tingkatkan agar masyarakat bisa mandiri ketika terjadi bencana. Contoh lebih spesifiknya lagi, kita bisa memberikan pelatihan BHD, bantuan hidup dasar, atau BLS, basic life support, atau PPGD mungkin ke masyarakat. Jadi ketika ada bencana masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ada korban, ketika ada luka, atau ketika ada permasalahan sakit, itu mereka sudah tahu PPGD dan lain sebagainya. Itu untuk yang para bencana. Nah, untuk yang pasca tanggap darurat nih, untuk tanggap darurat kita juga bisa, sangat bisa, karena ketika setelah terjadi bencana kan tentu banyak korban yang berjatuhan, banyak korban yang terdampak lah atau terkena dari bencananya. Nah, itu karena tugas perawat, kita merawat korban-korban tersebut, kita merecovery, kita membantu merawat, menyembuhkan lah, mengembalikan ke posisi normal. Nah, yang terakhir di pasca bencana. Nah, kalau pasca bencana ini peran perawat bisa jadi untuk PHBS. Salah satu mungkin dari teman-teman nggak asing ya kalau di istilah perawat itu PHBS. Nah, kurang lebih sama dalam bencana. Kita mana PHBS tersebut. Terus kemudian salah satu contoh lagi, kita kan ada keperawatan jiwa nih. Ada teman-teman dari jiwa, dari himpunan perawat jiwa juga ada. Itu di pasca bencana biasanya mereka bermain atau mereka beraksi lah di situ. Jadi merecovery korban-korban atau penyintas yang terdampak yang bermasalahan dengan jiwanya atau yang psikisnya terganggu. Nah, kita membantu mendampingi psikososial mereka, pendampingan psikososial, kita bantu mereka untuk trauma healing dan lain sebagainya. Itu untuk contoh konkret atau alat spesifik yang dilakukan. Nah, terus yang edukasi terkait kepada masyarakat. Nah, menurutku pribadi, strategi yang paling tepat itu yang pertama kita harus memposisikan kita sebagai masyarakat. Paham nggak? Jadi kita harus jadi masyarakat dulu agar kita bisa tepat sasaran. Jadi kita harus mengetahui kebiasaan masyarakat, kita harus mengikuti kebiasaan masyarakat, terus apa yang disukai masyarakat. Kita masuk dulu ke komunitas tersebut, kita masuk dulu ke masyarakat. Nanti ketika kita sudah tahu masyarakat ini pola kehidupannya gimana, terus kemudian mereka sukanya apa, itu bisa kita masuk. Misal, mungkin saat ini nih, contoh saat ini, mungkin teman-teman di desa pemuda-pemuda sekarang lagi seneng nongkrong, seneng cangkruan. Ayo kita kemas gimana cara cangkruan tersebut atau tongkrongan tersebut bisa menjadi sebuah alat atau tempat untuk belajar, alat untuk sharing-sharing. Di beberapa kesempatan kita juga pernah melakukan tersebut. Jadi kita terjun ke masyarakat, kita cari dulu, kita gali dulu masyarakat ini sebenarnya apa toh? Masyarakat ini pengennya apa? Nah, setelah itu baru kita masuk, kita ajak diskusi, monggo Pak enake opo ini seperti apa. Kalau semisal kita tidak memposisikan diri sebagai masyarakat, akan sulit diterima. Contoh nih, ya aku mahasiswa, masyarakat nggak sekolah atau masyarakat di bawahku lah. Nah, kalau misalnya kita sudah dari awal sudah memposisikan seperti itu, saya yakin 100% ilmu yang disampaikan tidak akan masuk ke masyarakat. Karena yang pertama dari segi kosakata yang digunakan, karena memposisikan sebagai mahasiswa atau akademisi yang lebih tinggi daripada masyarakat, tentu sulit ditangkap untuk masyarakat. Masyarakat pasti ngomong aja. Iki opo maksudnya opo. Masyarakat justru makin bingung.
beda dengan kita memposisikan diri sebagai masyarakat. Jadi Pak, kalau ada bencana ngeten Pak Ejo nih Pak. Jadi kita harus membuat peta risiko. Kan di desa ini sudah ada belum peta risiko? Nah, peta risiko seperti apa Mas? Kita jelasin. Jadi daerah mana yang berisiko Pak? Kemudian daerah evakuasi mana dan lain sebagainya. Intinya langkah efektif yang paling tepat dalam memberikan edukasi ke masyarakat adalah kita memposisikan sebagai masyarakat. Jadi kita harus benar-benar merendah atau benar-benar kita jadi satu dengan masyarakat tanpa memandang dari mana kita berasal. Kalau dari kita berasal, kalau semisal kita tidak memposisikan tersebut kita sih, jadi tidak akan bisa masuk ke masyarakat. Itu yang sering sih. Mungkin ada beberapa permasalahan atau teman-teman kalau edukasi seperti itu. Jadi kadang mereka itu membuat apa namanya, misal mengadakan acara nih, sosialisasi di balai desa. Nah, di balai desa dengan metode yang biasa diterapkan ke kampus, SGD-an, presentasi dan sebagainya. Sedangkan masyarakat tidak tahu. Jadi masyarakat itu tidak terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Kita coba paksakan seperti itu ya bakal susah, bisa tapi susah. Jadi nggak semudah dengan kita memposisikan diri dengan masyarakat. Mungkin itu kalau dari saya pribadi, cara yang tepat kita harus memposisikan diri menjadi masyarakat. Oke. Teman-teman. Oke, jadi guys, itu langkah efektif yang paling tepat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu memposisikan diri kita menjadi masyarakat. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dari Mas Tirta yang sangat luar biasa sekali. Nggak kerasa nih Mas, episode perdana kali ini sudah berakhir. Mungkin dari Mas Tirta ada sepatah dua kata untuk menutup pembicaraan kita pada hari ini. Satu lagi boleh deh, jadi aku ingin sharing ke teman-teman sebelum penutupan kata-kata. Oke Mas, boleh. Monggo. Jadi mungkin yang sedikit ingin saya sharingkan ya. Banyak teman-teman yang bertanya, teman-teman itu yang tanya, peranan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita bisa apa sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda-pemudi Indonesia dalam berkontribusi dalam bencana? Boleh pertanyaan itu, Dik? Boleh sering-sering pertanyaan itu? Kita bisa. Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi apa yang bisa dilakukan teman-teman? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda-pemudi bangsa? Banyak sekali teman-teman. Jadi berkontribusi dalam bencana itu tidak harus kalian terjun ke bencana. Tidak harus kalian menolong langsung ke bencana. Tidak harus kalian ke tanggap pasca bencana langsung menolong langsung masyarakat. Tidak harus seperti itu. Sangat banyak cara yang bisa kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan untuk menolong. Salah satu contohnya yang pertama, semisal kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan, kita bisa bantu teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman yang mau pelakon. Salah satu contohnya. Terus kemudian kita bisa membantu meringankan korban dengan bergalang dana atau bergalang donasi untuk masyarakat yang terdampak. Atau kalau kita tidak bisa seperti itu, bisa lagi kita meng-share atau memberikan informasi kepada teman-teman yang lain yang belum tahu mungkin tentang ada bencana nih di daerah ini. Udah tahu belum? Kalau belum tahu, ini kita sharing-sharingkan ada bencana yang ada. Dari satu orang ke satu orang lain, tentu teman-teman pasti punya media sosial yang akan cepat untuk menyebar luas. Tapi sebelum kita menyebarluaskan, kita harus memastikan bahwa berita tersebut atau informasi tersebut asli atau asal atau benar-benar terjadi adanya, bukan hoax. Itu kalau nggak bisa lagi kita bisa dengan berdiam diri berdoa. Kita bisa doain teman-teman korban yang terdampak, kemudian penyintas dan sebagainya. Jadi berkontribusi
untuk bencana atau berkontribusi ke dalam penanggulangan bencana itu tidak selalu tentang harus terjun ke lapangan. Semua berkontribusi, semua bisa membantu, bisa menolong sesama. Tidak perlu kita ujuk-ujuk langsung terjun ke lapangan. Apapun yang bisa kita tolong, kecil apapun, itu yang bisa kita berikan ke masyarakat. Ini itu tadi untuk pertanyaan tadi. Ini langsung kata-kata terakhir. Apa kesan-kesan? Ya Mas, ya boleh. Yang kata terakhir, sepatah dua kata untuk menutup pembicaraan. Sepatah dua kata. Jangan kata-kata terakhir, sama. Jangan kata-kata terakhir, sedih. Saya sering sampaikan ke teman-teman ya. Jadi sebagai mahasiswa kita adalah agen perubahan. Katanya kita adalah sebuah agen perubahan, agent of change. Yang dimana ketika kita ingin merubah sesuatu, kita awali semua dengan pengabdian. Jadi menjadi agen perubahan diawali dengan sebuah pengabdian. Ingin merubah Indonesia diawali dengan pengabdian. Ingin merubah apapun diawali dengan pengabdian. Jadi untuk teman-teman jangan pernah berhenti mengabdi, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena itu nanti jangan pernah berhentilah untuk berbuat baik dan mengabdi. Begitu mungkin kata-kata terakhir atau sepatah dua kata. Jadi untuk teman-teman, khususnya teman-teman di FKP dan Genkop nih, jangan pernah berhenti mengabdi. Apapun tetap abdikan diri kalian. Oke, diingat ya guys, jangan pernah lupa. Itu diingat kata-katanya Mas Tirta tadi. Oke, selanjutnya nih Mas, bisa disampaikan pesan buat pendengar talk untuk podcast dalam edisi pertama ini. Oke, untuk para pendengar atau para teman-teman yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini adalah sebuah program bagus ya teman-teman. Jadi yang dimana program ini bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menambah ilmu teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman. Intinya podcast ini saya rasa benar-benar bermanfaat ya untuk sekitar, untuk teman-teman dan untuk masyarakat nanti. Jadi stay tune, tetap ikuti podcast ini sampai selesai karena nggak mungkin isinya podcast ini nggak ada yang nggak bermanfaat. Pasti semua bermanfaat. Begitu mungkin. Oke, baik Mas. Terima kasih atas pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua sangat berterima kasih kepada Mas Tirta atas kesediaan waktunya menjadi narasumber pada episode perdana kita. Kami di sini ingin mengingatkan kepada teman-teman, kabar duka sering kali kita semua dengar akhir-akhir ini. Banyak bencana yang terus melanda sampai saat ini. Kami berharap kita semua selalu waspada dan juga menjaga diri baik-baik, jaga kesehatan dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan pada kita saat ini. Apapun yang terjadi hari ini cukup dijalani dan disyukuri. Jangan bersedih karena ada hati yang harus hidup diri walau status mati sendiri. Sebelumnya aku ada pantun nih. Apa tuh? Oke, mie goreng dicampur mochi. Cakep. Belinya di Kota Batu. Cakep. Cukup sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next episode Gentalk selanjutnya guys. Enjoy your days. See you guys.